Pagi anak-anak Miss, hari ini kita mau bahas lanjutan dari materi kita kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks narasi, hari ini kita mau bahas mengenai unsur-unsur pembangun teks narasi. Jadi pastikan kalian pahami materi yang akan Miss jelaskan ya nak. Baik, hari ini kita mau bahas lanjutan dari materi kita kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks narasi, hari ini kita mau bahas mengenai unsur-unsur pembangun dari teks narasi. Oke, kita bahas satu persatu. Ada dua unsur pembangun dari teks narasi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau dikatakan unsur intrinsik, maka unsur pembangun teks dari dalam. Kalau dikatakan sebaliknya unsur ekstrinsik, maka unsur pembangun teks dari luar. Jadi ingat, ada dua unsur pembangun dari teks narasi. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Jadi ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Itu dia ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama unsur intrinsik teks narasi, unsur yang membangun dari dalam. Oke, tema. Yang pertama tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi tema itu sebenarnya lebih ke gagasan pengembangan suatu cerita yang menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas di cerita atau di dalam cerita tersebut. Jadi tema itu sebenarnya secara keseluruhan gambaran dari cerita itu mengenai apa. Oke, jadi itu dia mengenai tema. Yang kedua, alur. Kalau dikatakan alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Oke, jadi kalau singkatnya, alur itu adalah jalan cerita. Jalan ceritanya dimulai dari mana dan saling berkaitan satu sama lain. Oke, alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Kita bahas satu persatu. Kalau dikatakan alur maju, yaitu ceritanya dari awal, pertengahan, dan akhir secara berurutan. Jadi alur maju itu ada awalnya, ada pertengahannya, ya kan, dan akhirnya. Itu dia, maju ceritanya. Terus yang kedua alur mundur. Kalau dikatakan alur mundur, ceritanya dimulai dari akhir dan kembali ke awal. Jadi diceritakan dulu yang paling akhir, baru kembali dia ke cerita paling awal. Itu dia alur mundur. Alur campuran, cerita dari bagian tengah ke awal dan kembali lagi ke awal. Oke, ini kalau dikatakan alur campuran sebenarnya menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Jadi alur campuran itu ceritanya dimulai dari tengah, ya kan, diceritakan dari tengah-tengah, baru ke akhir, bukan ke awal ya nak, ke akhir dan kembali ke awal. Itu ya, di situ misalnya ketik itu ke akhir dulu baru ke awal. Oke, alur campuran itu ceritanya dimulai dari tengah-tengah dulu, baru dia ke akhir, baru ke awal. Itu dia mengenai alur atau jalan cerita. Terus yang ketiga, tokoh atau penokohan. Ini tokoh dan penokohan itu berbeda ya nak. Kalau tokoh itu pelaku, orangnya di dalam cerita. Kalau penokohan itu adalah karakternya, sifatnya, watak dari tokoh tersebut. Oke, jadi ingat kalau dikatakan tokoh atau penokohan itu berbeda. Kalau tokoh orangnya, kalau penokohan itu sifat, watak, atau karakternya ya. Oke, penokohan tadi, pembagian sifat dari tokoh itu dibagi atas 3. Yang pertama, protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Kalau dikatakan protagonis, maka tokoh yang baik, tokoh yang memiliki sifat yang baik atau watak yang baik, semua yang serba baik itu protagonis. Sebaliknya, kalau dikatakan antagonis, merupakan tokoh yang memiliki watak yang jahat. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Oke, yang ketiga tritagonis. Tritagonis itu bukan dikatakan tokoh yang kadang baik, kadang jahat, bukan ya. Jadi kalau dikatakan dia tokoh tritagonis itu lebih ke tokoh penengah, boleh pembantu atau pendukung di dalam cerita, ya. Contoh ibaratnya ada bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya ini kan tokoh yang baik, bawang merahnya tokoh yang jahat. Tritagonisnya artinya tokoh yang pembantu itu boleh dia ibunya si bawang putih, boleh ibu si bawang merah, atau ada pembantu, ada ada
ayah si bawang putih gitu, itu dia ya. Jadi dia lebih ke pembantu, siapa aja yang membantu adegan dari si protagonis dan antagonis, itu dia. Oke, yang keempat ada latar atau setting. Oke, latar atau setting ya. Jadi latar atau setting yaitu tempat, waktu serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Ingat, di dalam sebuah teks harus ada tempat, waktu, dan suasananya. Jadi sebenarnya Miss ini sering sebutkan TWAS, tempat, waktu, suasana. Kita mau bahas contoh latar tempat. Namanya udah berbau tempat ya kan nak. Kalau dibahas tempat ya ingat aja yang menjelaskan tentang tempat. Boleh di sekolah, boleh di rumah, di taman, di restoran, di jalan, ya kan? Di pekarangan rumah, banyak latar tempat. Ada yang kedua, contoh latar waktu. Latar waktu itu tidak hanya mengatakan jam, pukul 12 seperti itu, boleh kemarin, boleh siang hari, pagi hari, subuh, senja, ya kan? 2 hari yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang berbau dengan waktu. Oke, terus yang ketiga, contoh latar suasana. Suasana itu yang bisa dirasakan dan dilihat. Mendung, ya kan? Hujan, panas, sepi, ramai, berduka, bersuka, ya kan? Itu dia untuk latar suasana. Banyak lagi ya. Oke, kita membahas yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi atau cara pengarang dalam membawakan suatu cerita, ya kan? Jadi cara si pengarang dari suatu cerita itu membawakan cerita. Oke, itu dia. Oke, sudut pandang itu ada dibagi beberapa. Yang pertama, sudut pandang pengarang serba tahu. Yang kedua, sudut pandang objektif, ya kan? Yang ketiga, sudut pandang pertama atau akuan atau menggunakan kata ganti orang pertama. Terus yang ketiga, sudut pandang orang ketiga atau menggunakan nama tokoh. Yang paling dominan digunakan pada teks narasi itu lebih ke sudut pandang pertama atau akuan atau menggunakan kata ganti orang pertama, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Jadi kalau dikatakan sudut pandang pertama atau akuan, dia lebih menggunakan kata ganti orang pertama. Contoh aku, ya kan? Sering diceritain menggunakan aku, berarti cerita itu menggunakan sudut pandang pertama atau akuan. Sudut pandang orang ketiga lebih ke nama-nama tokoh. Contoh, di dalam cerita itu menggunakan nama Sari, Andi, Andika, dan sebagainya, nama-nama. Kalau sudah menggunakan nama-nama, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi ada dua yang paling dominan pada teks narasi, sudut pandang orang pertama atau akuan, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Jadi Miss, yang sudut pandang pengarang serba tahu dan sudut pandang objektif itu ada, tapi tidak banyak ya. Yang paling sering yang kedua itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai amanat. Amanat ini lebih ke pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita. Oke, kalau dikatakan amanat, nah itu pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang cerita itu kepada orang yang membaca atau orang yang mendengar. Jadi kalau dikatakan amanat ini, kita baca dulu secara keseluruhan, baru kita tahu amanatnya, pesan yang bisa kita ambil baik secara lisan maupun tulisan dari cerita itu apa. Setiap cerita itu pasti ada amanat ya. Oke, itu dia mengenai unsur intrinsik teks narasi. Kita mau bahas selanjutnya mengenai unsur ekstrinsik. Jadi unsur pembangun dari luar. Unsur intrinsik dari teks narasi yaitu, jadi ingat kalau dikatakan unsur ekstrinsik ini sebenarnya jarang dibahas, atau maksudnya jarang ketika kita menganalisis teks, jarang ini kita analisis. Yang lebih sering dianalisis itu atau di ujian-ujian yang sering diujiankan itu lebih sering ke unsur intrinsik. Pasti unsur intrinsik, jarang sekali mengangkat unsur ekstrinsik, tapi kita bahas saja ya. Oke, yang pertama latar belakang pengarang. Jadi siapa penulis dari teks itu, kita tahu kita tahu latar belakangnya seperti apa, namanya siapa, alamatnya di mana, tempat tanggal lahirnya di mana. Itu dia latar belakangnya si penulis itu
bagaimana? Pasti dijelaskan pada sebuah teks. Udah ada ceritanya, di bawahnya ada dia latar belakang pengarang itu. Dan jarang sekali dibahas atau dimuat pada teks-teks unsur ekstrinsik yang menjelaskan tentang latar belakang dari si pengarang. Yang kedua, latar belakang pendidikannya hampir sejalan dengan yang kedua, yang pertama tadi. Pengarang itu dikasih tahu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, dan dia lanjut kemana, ya kan, ambil jurusan apa, itu dibahas. Terus yang ketiga, latar budaya. Ini latar budaya nomor 3 dan nomor 4 sekalian aja Miss jelaskan. Latar budaya dan sosial itu lebih ke cerita itu. Cerita itu kita bahas cerita kan. Jadi ini bukan membahas mengenai pengarangnya. Ini membahas mengenai teks yang kita baca. Teks yang kita baca itu adanya membahas tentang budaya. Contoh mengenai budaya Batak gitu kan. Contoh di dalam cerita itu membahas mengenai budaya Karo, atau membahas mengenai budaya Jawa, atau membahas budaya yang lain yang berbau dengan budaya dibahas di dalam teks itu, maka kita buatlah unsur ekstrinsiknya. Latar budaya yang disebutkan pada cerita di atas adalah budaya apa, seperti itu. Terus latar sosialnya contoh mengenai sosial lah, lingkungannya bagaimana di cerita itu, pertemanannya bagaimana, selanjutnya apa yang terjadi di sekeliling ketika kita membaca teks itu. Tapi ini terkait teks yang kita baca ya anakku. Jadi ingat, unsur ekstrinsik ini sebenarnya jarang kita analisis. Yang lebih sering itu kita bahas mengenai unsur intrinsik. Jadi tidak apa, lain kali biar kalian tahu, oh ternyata unsur ekstrinsik ini seperti ini. Oke, selamat belajar ya nak. Dipahami materi yang Miss berikan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang akan Miss berikan ya.